Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbincang dengan teman-teman berkaitan dengan kondisi pengobatan yang sebenarnya terjadi di dalam praktek sehari-hari. Tadi saya baru saja kedatangan 2 pasien yang sudah sembuh ya selama 3 tahun. Mereka sudah mengalami perbaikan dan akhirnya salah satu di antara mereka itu bahkan sudah benar-benar nggak ada gejala sama sekali. Namun ada sesuatu peristiwa ya berkaitan dengan kondisi di rumah dan akhirnya datang kembali ke saya gitu pada kesempatan kali ini. Yang menarik itu beliau sempat mengatakan bahwa, aduh saya berharap deh Dokter Andri itu panjang umur. Saya takut kalau misalnya nanti Dokter Andri nggak ada lagi, saya berobat kemana gitu ya. Ini biasalah kekhawatiran pasien cemas ya. Kalau khawatir obatnya itu mungkin tidak diteruskan atau bagaimana kalau nggak ada gitu. Padahal beliau sendiri sudah merasakan kesembuhan selama 3 tahun belakangan ini. Nah, ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kesembuhan pada kondisi kecemasan. Nah, kita tahu ya, sudah pernah saya jelaskan juga bahwa gangguan cemas ini banyak berkaitan dengan faktor genetik. 30% sampai 40% dari kondisi gangguan kecemasan berkaitan dengan faktor genetik bawaan. Artinya, orang tersebut memang sudah memiliki sesuatu yang membuat dia mudah terpicu kondisinya. Kalau dia memang dengan kondisi yang sedikit aja bisa mengalami kecemasan otaknya, maka juga akan terjadi problem yang bisa memicu kejadian tersebut. Dan saya suka bilang juga pada beberapa teman-teman bahwa yang paling penting itu adalah kita bagaimana menjaga otak kita ini menjadi lebih stabil. Ya, dengan menyederhanakan kehidupan kita, membuat pilihan-pilihan yang sedikit, tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang terlalu dominan, membuat kita jadi mengalami kekhawatiran yang tidak stabil ya. Dan akhirnya membuat amigdala kita sebagai pusat rasa cemas itu mengalami fluktuasi. Banyak di antara teman-teman juga mungkin bertanya, kalau misalnya saya itu sebenarnya saya nggak tahu bagaimana ya saya tiba-tiba mengalami cemas. Sebenarnya bagaimana berpikir terhadap kondisi kecemasan ketika sudah terjadi itu mungkin agak susah. Karena pada dasarnya kita akan memberikan perhatian kita lebih pada gejalanya. Mengapa nih gejalanya terus muncul? Kenapa bisa demikian? Maka situasi itu akan menjadi lebih rumit tentunya ke depannya. Namun kalau kita menyadari bahwa oh ternyata salah satu yang menjadi problem adalah sifat kepribadian kita nih yang pencemas, banyak pikiran, mikirnya selalu dominan terhadap hal-hal yang mengkhawatirkan mungkin ya. Lalu kita juga terbiasa hidup dalam proses penuh tekanan ya, pekerjaan yang tidak kunjung selesai misalnya, atau banyak hal-hal yang menjadi salah satu pemicu pemikiran kita sendiri. Ini menjadi salah satu yang akhirnya menyebabkan orang itu mengalami perubahan dalam bagaimana bersikap terhadap kondisinya sendiri. Jadi, kalau orang itu bisa sembuh dari gangguan kecemasan, artinya pada suatu kondisi tertentu di akhir masa pengobatannya, dia sudah mulai menyadari. Dan pelan-pelan otaknya itu akan jadi lebih rileks, dia merasa dominan membantu supaya lebih stabil, pelan-pelan dia merasa lebih nyaman, kepikiran terhadap hal-hal negatif itu juga berkurang, dan akhirnya menjadi lebih baik. Namun ketika kondisinya mulai tidak stabil lagi, dan itu terjadi dengan segera dan cepat, nah timbullah perasaan gak nyaman lagi yang dia alami. Itu biasanya perlu waktu juga, kadang-kadang beberapa lama baru dia bisa muncul kembali gejalanya itu. Nah, ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini, maka harapan kita adalah bagaimana kita bisa mengelola ya pikiran ini searah
keadaan kondisi jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi arah supaya jauh lebih baik ini memerlukan suatu proses. Bukan cuma dengan obat, ya, karena obat ini membantu stabilitas, ya backup lah ya, supaya pertama membantu stabilitas di otak sistem saraf pusat itu supaya jauh lebih stabil. Yang kedua, bagaimana kondisi itu menjadi jauh lebih membuat orang itu lebih nyaman. Pada dasarnya, kemampuan olah pikir dari orang yang mampu mengatasi dirinya jadi jauh lebih baik itulah yang paling penting buat kita lakukan. Banyak di antara kita mungkin nggak tahu gitu ya, saya mesti gimana dok ya, apalagi terutama pasien-pasien yang saya lihat cukup panjang pengobatannya, bahkan sampai 2 tahun lebih ya masih makan obat terus. Dan mereka bertanya ya, ada cerita teman-teman saya kok bisa baik ya, mengapa saya nggak baik gitu. Kalau kita mengasumsikan apa yang pertama kali di awal saya bilang tadi, yaitu ada faktor genetik yang menyebabkan kondisi ini terjadi, maka faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah kondisi ini tuh sebenarnya bisa kita kendalikan dengan cara kita sendiri untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Kalau memang ternyata si pasien ini belum mampu atau mungkin kesulitan, maka nggak heran dia harus makan obat untuk backup. Bahkan pada beberapa orang makan obat pun susah. Maka daripada itu, kecemasan ini menjadi salah satu yang paling penting untuk dikenali. Sebenarnya hal-hal apa saja sih yang menjadikan kita cemas? Teman-teman tahu bahwa kita berhadapan dengan kasus-kasus gangguan cemas itu bisa banyak terjadi pada siapapun. Saya punya pasien seorang dokter yang nggak bisa mengendalikan kecemasannya. Saya juga punya pasien misalnya seorang mahasiswa yang kesulitan mengendalikan pikirannya. Saya punya pasien seorang ibu yang ketakutan kalau misalnya dia bisa melukai keluarganya karena kekhawatiran yang berlebihan terkait dengan benda tajam misalnya. Nah, hal-hal yang terkait dengan pemikiran irasional ini bisa terjadi pada siapa saja dan biasanya terjadi karena kelelahan dari otak itu sendiri. Makanya tidak heran saya selalu menekankan bagaimana kita bisa menyederhanakan hidup kita. Tidak mudah, tahu, saya sendiri juga menyederhanakan hidup itu penuh pengorbanan harus ya. Jadi kita tahu batasan kita tuh sampai mana. Karena kalau kita nggak tahu batasan kita sendiri, bagaimana kita tahu ukuran cemas yang bisa kita terima, gitu ya. Tapi dok, kadang-kadang kan sulit. Ya itulah. Kalau kita merasa cukup, kita merasa tenang, bisa bebas secara nyaman ya dengan kondisi kita, maka akan jauh lebih baik ke depannya. Dan ini penting untuk kita perhatikan buat ke depannya sendiri. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang untuk lepas dari pengobatan, segera tentukan ya apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi kecemasan itu. Banyak cara, nggak selalu harus meditasi, banyak sekali cara-cara yang lain yang mungkin bisa membantu kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan intinya menenangkan sistem saraf pusat kita. Kalau ini sudah tenang, tidak mustahil kita bisa sembuh dari gangguan kecemasan ini. Dan itulah cara yang kita akan cari dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan mampu mengatasi semua keadaan ini dengan baik. Tidak lupa dengan menjaga diri kita dengan baik, fisik maupun mental. Dan jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.